Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan ila ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wa khususan ila jami'i masyayikhina, wa khususan ila ruhi ustadina Haji Muhammad Irfan Ihsan Maja Sandan Kriyan, summa khususan ila ruhi Mbah Hasan Husain Cerme Morawudi Gresik, summa khususan ila ruhi Mbah Sahlan Sidorangu Kriyan, summa khususan ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan, summa khususan ila ruhi Yai Haji Hasim As'ari Tebuireng Jombang, summa khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan, summa khususan ila ruhi Mbah Samsudin Pamekasan, wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ustadina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Tauhid Indonesia atau bisa kita sebut JTI semuanya yang kami hormati, sesuai dengan informasi bahwa di luar negeri sana ada yang memberitahukan kepada jamaah kita bahwa di sana mengikuti ngaji rutin di YouTube, dan itu bukan laporan sekedar saya sekarang ini, tidak, namun itu sudah lama, merupakan suatu tanda bahwa lembaga kita itu sudah diketahui oleh khalayak ramai. Tujuan akhir kita ngaji tauhid ini yaitu agar berjumpa dengan Allah di dunia ini. Karena argumentasi seperti itu sesuai semuanya dengan Al-Quran. Adapun bila ada orang mengatakan bahwa jumpa dengan Allah di akhirat itu tidak benar, karena mereka tidak ada pedoman. Di dalam Al-Quran tidak menerangkan bahwa manusia atau kita itu jumpanya di akhirat besok. Tidak ada di dalam Al-Quran menerangkan seperti itu. Dalam hadis Nabi 1 sampai berapa ribu itu juga tidak ditemukan. Ijma' dan qiyas juga tidak mengatakan. Oleh karena itu, dengan satu arah pelajaran tauhid yang kami sampaikan pada cabang 1 sampai cabang 18 ini
adalah untuk membimbing, membina, mengarahkan kepada orang Islam khususnya apabila orang Islam itu mau dibina, mau dibimbing, dan mau diarahkan. Namun walaupun keterangan ini benar, tetap bagi mereka tidak akan mau menerima seperti apa yang saya ucapkan. Berikutnya adalah saya pesan kepada semuanya, jangan sampai tidak mengetahui Allah di dunia ini lalu kedahuluan meninggal dunia. Kenapa? Karena akibat pada alam ketiga itu lebih parah daripada seandainya di antara manusia ini di dunia parah susahnya, itu lebih parah di alam barzah, di alam ketiga itu apabila manusia kedahuluan meninggal dunia belum tahu siapa sebenarnya Allah. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan proses belajar mengajar ngaji pada cabang 1 sampai cabang 18 ini adalah untuk bagaimana kita itu bisa berjumpa dengan Allah. Jumpanya, urut-urutannya adalah di alam pertama. Alam pertama sebenarnya kita itu sudah berjumpa. Cuma saking lamanya sehingga kita semuanya adalah lupa. Lalu lupa tersebut tidak apa-apa, diingatkan lagi oleh Allah di dunia ini. Diingatkan lagi dengan cara mengikuti kajian ilmu Allah yang ranking 1. Kenapa? Ilmu agama itu milik Allah. Tapi ilmu agama yang mana yang menduduki penting dan ranking dan nomor 1 tidak lain adalah ilmu tauhid. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya simbol saja menjadi orang Islam, tapi sampai tahun sekian ini tidak tahu kepada Allah yang sebenarnya. Kenapa ada kata-kata Allah yang sebenarnya? Karena ada Allah tapi bukan sebenarnya. Dan Allah yang sebenarnya adalah dengan syarat untuk masuk di dalam suatu ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semuanya supaya mengikuti ngaji tauhid walaupun tidak mengikuti di tempat yang resmi, yang manual seperti ini. Saya buka memang sengaja secara syariat untuk ngaji tauhid di online atau istilahnya ngaji tauhid di YouTube. Apa boleh ngaji tauhid di YouTube padahal saya sendiri belum jumpa dengan Gus Umar langsung, hanya mengetahui YouTube-nya saja. Saya mengizini. Tidak apa-apa, asalkan sudah setor KTP dan saya masukkan dalam grup Jamaah Tauhid Indonesia atau istilahnya adalah JTI. Kemudian di dalam grup itu hanya sebagai masuk dalam buku induk kami. Ketahuilah bahwa setiap lembaga punya buku induk. Di sekolahan misalnya pasti punya buku induk. Di
perguruan tinggi ada buku induk. Bahkan kalau zaman sekarang karena ngaji itu kan sudah ada TPQ dan lain-lain, itu kecil-kecil atau sudah ada kok data anak yang betul-betul menjadi murid pada sekolahan atau di lembaganya tersebut. Lain ngaji yang saya sampaikan juga seperti itu. Ketahuilah bahwa buku induk saya, buku induk kami, agar mereka menjadi benar murid kami, maka jamaah nomor WA-nya harus ada di dalam buku induk ini. Itu yang besok akan boleh dan bisa punya hak mengikuti ujian makrifat garis miring khataman istilahnya. Bukan khataman Quran, bukan. Artinya pelajaran tauhid mulai halaman 1 sampai halaman 27 kemudian diuji, dikhatamkan, itu adalah istilahnya. Lalu saya tegaskan lagi bahwa khataman itu adalah sarana untuk jamaah semuanya yang memang betul waktunya. Kalau jamaah YouTube ya 250 video, yang 200 kira-kira ya murni pelajaran tauhid, dan yang 50 itu boleh campur dalam arti ya ada tauhid, kemudian fikih, tafsir al-iqlil juz 1, juz 3, juz 4, juz 9, juz 10, dan juga Allah tidak gaib dan al-hikam. Itu berjumlah kira-kira, walaupun enggak pastilah enggak apa-apa, itu jumlahnya adalah 50. Kemudian 200 tadi ditambah 50 berarti target orang yang mau jumpa kepada Allah, targetnya adalah menyelesaikan 250 video bagi cabang 13 YouTube. Itu aturan yang saya sampaikan dan selama ini sudah berjalan. Alhamdulillah jamaah tauhid banyak yang sudah jumpa kepada Allah. Oleh karena itu, di mana saja Anda berada walaupun belum menjadi murid saya, kalau istri Anda, anak Anda, keluarga Anda mengkaji ilmu tauhid sesuai dengan minat dia atau mereka, jangan sekali-kali Anda menolak, jangan sekali menghujat, jangan sekali-kali mengendalai agar dia atau mereka lepas dari ngaji tauhid. Jangan seperti itu. Kenapa seperti itu? Kalau seperti itu terjadi, maka kebaikan Anda dihapus oleh Allah dan kejelekan kita dibiarkan tumpuk-tumpuk, bahkan bertambah dan bertambah. Saya peringatkan seperti ini, saya harus tegas menghadapi siapapun. Saya sampaikan bahwa Allah bisa dijumpai di dunia ini dengan bukti jamaah kami yang sudah makrifat terhitung 2000 lebih mulai tahun 2001 sampai 2025. Dan jamaah yang sudah makrifat kadang-kadang mendapat cobaan juga. Misalnya tidak ada apa-apa lalu pikiran Anda itu benci dengan saya misalnya, ya semoga tidak. Dengan benci seperti itu seandainya dituntut, kamu benci kepada gurumu itu alasanmu apa?
tidak ada alasan, tidak bisa menjawab. Itu berarti jamaah yang sudah makrifat dan setelah makrifat membenci kepada gurunya, membenci kepada mursyidnya seandainya. Itu berarti murid tersebut tidak kuat ujian, tidak kuat cobaan, kena penggoda dari syaiton. Innahu sak temene syaiton iku lakum kedue sira kabeh aduun dadi satru mubinun kang nyata. Berarti banyak orang yang sudah mengetahui kalau tauhid itu benar, tapi di balik kebenaran itu tetap dia atau mereka mundur bagi yang sudah makrifat dan tidak mau menerima bagi yang belum makrifat. Saya lewatkan mimbar pusat seperti pada pagi hari ini bahwa semuanya tentang peredaran tauhid yang ada di Indonesia ini yang bertanggung jawab adalah saya. Ada apa di luar sana? Panggil saya untuk memberi penjelasan yang sebenar-benarnya. Tapi jangan sampai diberi penjelasan malah ngajak berbantah. Walaupun berbantah mereka, Anda tidak akan menang dengan kami. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah memiliki ilmu Allah, maka ilmunya itu dikirim dari Allah. Sesengit apapun seandainya orang negatif terhadap tauhid, dan sepandai apapun dia untuk berdebat tentang hal tauhid dan mengalahkan tauhid ini secara syariat, mereka tidak akan menang. Dari situ sementara saya sampaikan kepada Anda semuanya, intinya jangan sampai menilai negatif terhadap ajaran tauhid yang disampaikan oleh para mursyid, bukan dari saya saja, oleh para mursyid. Itu benar. Dan memang guru tauhid itu ada dua. Ada yang tidak pernah ngaji tauhid, tapi sekarang mengajarkan tauhid. Kalau dari murid saya, kemudian saya didik, saya ajari mulai halaman 1 sampai halaman 27. Kemudian setelah saya didik karena target ujian atau khataman sudah datang, maka mereka atau dia saya persilakan untuk mengikuti ujian makrifat garing khataman tersebut. Dan sudah banyak yang membuktikan bahwa benar setelah ujian makrifat, setelah khataman, jumpa semuanya dengan Allah. Dengan tanpa basa-basi bahwa lembaga at-tauhid binuril ma'rifat, yaitu lembaga yang memang sah. Karena satu, punya notaris. Yang kedua, punya tempat formal. Yang ketiga, punya sumber dana. Yang keempat, punya jamaah resmi. Yang kelima, ada guru tetapnya. Itu adalah tauhid yang betul-betul dari pelajaran atau sekolahnya, ngajinya dari ngaji tauhid. Tapi kalau orang tidak pernah ngaji tauhid, lalu kemudian mengajarkan tauhid layaknya seperti apa yang saya terangkan, pasti di dalam hati dia atau mereka ada keraguan. Menerangkan tidak bisa fair. Bagaimana bisa fair? Wong dia sendiri juga tidak tahu Allah. Tapi ngajarkan tauhid berani. Itu adalah tauhid, tapi tauhid syar'i. Sekolahnya tidak linier. Ibarat orang kuliah itu kan kuliahnya harus yang linier. Nah itu sekolahnya ngajinya tidak linier,
tapi berani menyampaikan tauhid. Ya terpaksa, ngisok-ngisok lah istilahnya orang Jawa. Nggak bisa, wah pantasnya saya ini ngajarkan tauhid. Nggak semudah itu orang ngajarkan tauhid. Syahadat misalnya, ya harus bisa mensyahadatkan dirinya kepada Allah. Maka setelah itu mengajak bareng-bareng untuk membaca syahadat kepada yang lain. Itu benar. Wong dirinya sendiri tidak menyaksikan kepada Allah, mengajak bersama-sama syahadat kepada Allah, maka syahadatnya adalah syahadat tipuan, mendustakan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali para dai, para mursyid, terus para ulama mengatakan bahwa jumpa Allah di akhirat besok. Mohon diberhentikan kata atau kalimat seperti itu. Kenapa? Kalau terdengar anak yang masih usianya di bawah balik maksudnya, maka di dalam otak mereka itu kena racun dari ulama tersebut. Karena mereka mengatakan bahwa kita jumpa dengan Allah di akhirat besok. Itu kalau yang mendengar itu anak-anak yang usia belajar maksudnya, ya dari SD sampai perguruan tinggi misalnya. Kalau sudah tercantum racun seperti itu dari para ustadz yang tidak tauhid tapi mengatakan jumpanya Allah di akhirat, maka otak itu sekaligus diracuni. Nah, kalau sudah dewasa, orang ini atau anak tersebut itu diajak ngaji tauhid sudah nggak mau, karena sudah kena racun dan tumbuh dalam otaknya bahwa jumpa Allah itu di akhirat. Kalau ada ngaji tauhid, jumpanya di dunia, mereka nggak percaya. Itu akibatnya dari racun dunia tentang agama Islam yang disampaikan oleh ustadz yang tidak tahu kepada Allah, para mursyid yang hanya menyampaikan tauhid tapi dulunya tidak pernah ngaji tauhid, dan para ulama yang hanya ceramah dan dia tidak fokus kepada ceramahnya. Maka jamaah tauhid Indonesia ini memberi nilai bahwa hal seperti itu kalau dibanding dengan pelajaran tauhid yang saya kejar, dan untuk menauhidkan masyarakat juga memasyarakatkan tauhid, maka itu adalah tidak sesuai dengan rumus agama Islam. Supaya sesuai dengan rumus agama Islam, orang mengajarkan tauhid dulunya harus ngaji tauhid. Tapi kalau dulunya tidak ngaji tauhid, lalu diawali ngaji tauhid di Binurul Ma'rifat ini baik lokal maupun internet, lalu saya jadikan dosen tauhid, itu baru benar. Dan alhamdulillah jamaah kita banyak yang sudah ma'rifat untuk memberi pagar, untuk mengawal peredaran atau ajaran tauhid, pendidikan tauhid yang saya sampaikan baik lokal maupun internet. Insya Allah ke depan, asalkan Anda semuanya mau mengkaji ilmu tauhid ini dengan benar, Anda akan berjumpa dengan Allah yang sebenarnya. Karena ada Allah yang palsu. Allah yang palsu cukup hanya nama, kemudian suara dan tulisan. Itu Allah benar, tapi sayang itu adalah Allah palsu. Saya misalnya Gus Umar mengajarkan tauhid tidak benar kalau memang Gus Umarnya Gus Umar nama. Tidak akan memberi pengetahuan kepada jamaah yang sebenarnya harus menerima pengetahuan kalau hanya sekedar Gus Umar nama. Oleh karena itu
Karena yang datang yang punya nama seperti saya ini di layar panjenengan, maka panjenengan akan jumpa dengan Allah. Saya yang bertanggung jawab bila ada apa-apa di luar sana. Saya bimbing, saya bina, saya didik secara syariat. Jangan sampai kedahuluan meninggal dunia tidak tahu Allah yang sebenarnya. Jamaah Tauhid semuanya, apa kabar? Dan silakan komen dalam akun saya. Walaupun saya tidak menjawab, saya sudah tahu Anda. Karena kalau saya jawab, mungkin saya membutuhkan waktu banyak dan bosan. Oleh karena itu silakan komen saja. Walaupun saya tidak menjawab, terus komen Anda sudah saya lihat. Jangan khawatir. Dan kalau bisa akun pada WA samakan dengan akun pada YouTube. Sehingga saya ini enggak pangling istilahnya. Ini siapa? Misalnya kalau akun saya misalnya Gus Umar, ya dalam WA juga disamakan seperti itu kalau bisa. Karena kalau Anda panjenengan semuanya komen, saya kurang tahu ini siapa ini. Oleh karena itu silakan barangkali membuat akun lagi, tidak apa-apa. Dan besok ujian yang saya laksanakan pada tiap tahunnya itu saya pastikan secara syar'i, yaitu pada bulan Juni. Dan yang kedua adalah pada bulan Desember. Itu yang pasti selama ini, terutama pada tahun 2025. Berikutnya adalah kitab kajian tauhid yang saya sampaikan. Itu awalnya adalah tulisan Pego, yaitu dari guru saya, Yai Haji Muhammad Irfan. Ya jelas Yai Haji Muhammad Irfan dari Yai Hasan Hussein. Terus berikutnya adalah buku tersebut yang asalnya tulisan Pego. Saya berangan-angan, saya berpikir kalau selamanya tulisan ini dijadikan Pego, sedangkan orang atau anak sekarang belum tentu mau sekolah madrasah, maka mereka akan menempuh kesulitan apabila buku tauhid ini saya biarkan seperti halnya tulisan tangan dan dengan tulisan Pego. Oleh karena itu saya atur bagaimana lebih mudah untuk anak-anak didik ke depan. Saya jadikan tulisan Pego tersebut menjadi tulisan bahasa kita. Gedrik maksudnya itu tulisan Indonesia, bukan Latin. Latin itu biasanya ya dengan tangan, karena ini dengan komputer saya atur dengan tulisan gedrik saja. Dan ukurannya adalah ukuran 12. Ukuran 12 yang kita pegang untuk acuan membaca dan menyimak video pada YouTube. Itu tauhid dengan laptop, yaitu atau laptop itu ukurannya ukuran 12. Untuk panjenengan semuanya, ukuran 12 itu apa termasuk sangat kecil, apa termasuk sedang, apa termasuk sudah besar. Saya tidak bisa memberi nilai, itu tergantung panjenengan semuanya. Jadi tulisan tauhid yang saya bina ini, yang saya benahi maksudnya, yang saya jadikan suatu buku yang masing-masing Bapak Ibu sudah memiliki itu adalah hanya mengganti saja. Mengganti bagaimana bisa dibaca oleh orang
yang walaupun tidak pernah sekolah MI, sekolah agama, tapi mereka mengikuti tulisan itu, akhirnya bisa dibaca. Akhirnya orangnya juga bisa membaca. Lalu siapa yang menjadi jamaah pada Binuril Ma'rifat ini? Yang menjadi jamaah di sini mulai tahun 2001 adalah orang-orang dari golongan Nahdlatul Ulama atau NU istilahnya. Yang kedua itu jamaah yang dari Muhammadiyah. Itu semuanya saya amankan di dalam lembaga ini. Saya didik. Kemudian Lemkari ada. Kemudian LDII ada. Darul Hadis ada, ngumpul jadi satu, membentuk suatu grup jamaah Tauhid Indonesia. Berarti semuanya ini adalah golongan saya atau semuanya itu murid saya. Jangan beradu argumentasi kepada golongan. Itu negatif. Karena akibatnya adalah menjadi bertengkar, bersitegang urat leher, tukaran, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak penting. Yang penting, siapa ingin jumpa dengan Allah, walaupun Anda NU, Muhammadiyah, Darul Hadis, LDI, Lemkari, silakan ngaji tauhid. Karena dalam alam kubur tidak ada pertanyaan tentang golongan. Yang ada adalah siapa Tuhanmu. Jadi besok orang itu yang tidak makrifat, tidak tahu kepada Tuhannya, maka di alam kuburnya akan disuruh menceritakan, kalau kamu betul punya Tuhan, kayak apa Tuhanmu? Disuruh menceritakan. Tapi kalau orang sudah tahu, bebas pertanyaan, bebas tugas pada alam ketiga, garing alam kubur atau alam barzah. Jadi orang yang tidak tahu Allah kemudian meninggal dunia, maka besoknya dipaksa oleh malaikat mungkar dan nakir untuk memberi penjelasan bagaimana Tuhanmu, ceritakan di depan saya. Jangan enak-enak meninggal dunia, kelihatannya makamnya dilihat dari atas tenang-tenang saja, tapi di dalamnya sangat susah, sangat ruwet, sangat menakutkan. Tidak ada susah di dunia walaupun ranking 1 dibanding susah di alam kubur. Kalau susah di alam dunia masih banyak yang membantu kesusahan kita. Tapi kalau susah di alam barzah, maka tidak ada yang membantu kepada sedikit pun kesusahan kita di dalam alam barzah, alam kubur. Karena pertanyaan kubur itu antara lain pertama adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Itu pun belum tentu bisa menjawab kalau hatinya tidak tahu Allah. Belum yang bagaimana Tuhanmu, bagaimana bisa menceritakan? Oh enggak pernah jumpa. Kalau Anda misalnya ya, Anda kan bisa jumpa dengan saya sekarang. Walaupun di YouTube otomatis gambarnya kan tetap enggak akan rekayasa. Rekayasa itu kan cuma tulisan-tulisan saja bagi YouTuber lain. Nah, kalau ditanya sama orang yang belum tahu saya, bagaimana Gus Umar? Kalau Anda sudah tahu saya, pasti Anda bisa menceritakan, oh Gus Umar itu gini, kira-kira umurnya sekian, kemudian badannya enggak seberapa gemuk, tingginya sekitarnya ya sekian senti misalnya. Bisa menceritakan, walaupun enggak pasti untuk sentimeternya. Itu bagi orang yang sudah berjumpa dengan saya, disuruh menceritakan. Bagi keluarga yang belum tahu, bisa menceritakan karena sudah tahu saya. Itu suatu contoh. Terhadap Allah juga seperti itu. Kalau tidak
pernah jumpa Allah, bagaimana menceritakan di hadapan para malaikat? Itu pertanyaan yang kedua adalah kaifa. Bagaimana Tuhan menceritakan di depan saya? Kalau tidak bisa menceritakan, ya disiksa mulai hari itu sampai datangnya hari kiamat. Kecuali tanggal 1 Ramadan tiap tahun itu diliburkan. Kemudian berakhir pada akhirnya bulan Ramadan. Kemudian kita senang-senang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang seperti itu adalah kita laksanakan tetap. Tapi kita belum tahu, orang-orang itu belum tahu, walaupun sholat sunnah, sholat wajib, tapi tetap mereka tidak tahu kepada yang disembah. Nah, kalau seperti itu di alam kuburnya ditanya, ya jelas tidak bisa menjawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga misalnya, seperti apa di mana Tuhanmu? Nah, kalau kita tidak pernah tahu Allah, di mana Tuhanmu, kata ulama, kata kiai, kata ustadz yang tidak bertauhid, maka jawabannya hanya di akhirat besok. Padahal di depannya sudah ada Allah di alam kubur itu. Ngapain bilang di akhirat? Dengan alasan seperti itu yang tidak sesuai dengan label agama tauhid, maka dia mendapat adab di alam kuburnya. Karena orang tersebut tidak tahu kepada sifat wajib yang nomor 5. Sedangkan sifat wajib yang nomor 5 adalah qiyamuhu binafsihi. Tidak pernah ngaji seperti itu. Ya jelas di alam kubur ya dihajar oleh malaikat mungkar dan nakir. Kenapa? Dikira Allah itu menempati. Padahal Allah itu tidak di akhirat sana. Di akhirat ada, tapi di sana harus tidak menempati. Di sini ada, tapi di sini juga tidak menempati. Nah seperti itu syaratnya kan harus jumpa dulu. Kalau sudah jumpa di alam kubur, nggak mungkin malaikat bertanya. Kenapa bertanya kepada orang yang sudah tahu? Wong tidak ada masalah. Yang tidak tahu ini yang masih bermasalah. Kemudian berikutnya adalah berapa Tuhanmu? Bagaimana bisa menyatakan berapa Tuhanmu? Wong tidak pernah belajar sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu adalah satu. Satunya Allah, tidak ada panjang, tidak ada lebar, kemudian tidak ada sudut, tidak ada tepi dan lain-lain. Itu Tuhan yang asli. Nah kemudian kalau seperti itu, Tuhan yang asli mereka atau dia tidak tahu, maka bagaimana nasibnya di alam kubur? Ya jelas tidak sesuai dengan ketauhidan. Maka sangat tepat, sangat betul, sudah mencapai hari H, bahwa si mayat yang sudah masuk dalam alam kubur akan disiksa sepuasnya oleh malaikat mungkar dan nakir sesuai dengan izin Allah. Karena semuanya itu adalah izin dari Allah. Kita makrifat kalau tidak diizini Allah, kita enggak akan makrifat. Walaupun kita ngajinya puluhan tahun seandainya. Oleh karena itu jangan gede rumangsa bagi orang yang sudah makrifat lalu jauh dari tauhid. Jangan. Karena Anda kena penggoda syaitan, kena rayuan syaitan, akan mundur dari ketauhidan ini. Berikutnya adalah seperti apa Tuhanmu? Gak bisa menjawab karena tidak tahu belajar sifat yang nomor 4, yaitu sifat mukhalafatu lil khawadisi. Tidak tahu belajar sifat seperti itu. Tidak tahu belajar seperti itu, maka di alam kubur tidak akan bisa menjelaskan kepada malaikat seperti apa. Tidak bisa menjelaskan. Karena tidak pernah jumpa dengan Allah. Bagaimana bisa jumpa dengan Allah? Wong dia sendiri jauh
dengan ilmu tauhid. Jelas tidak akan layak hidupnya di alam barzah atau di alam kubur. Saya peringatkan lewat pengajian tauhid pada lembaga At-Tauhid Binuril Ma'rifat, baik cabang 1 sampai cabang 18. Itu adalah tempat Anda agar bisa menjadi selamat dunia, barzah, dan akhirat. Kata-kata saya yang saya sampaikan tidak ada saya sembunyikan. Biar ini dikonsumsi, biar ini diperiksa, biar ini dicek oleh orang-orang yang pandai beragama Islam. Silakan cari kesalahan tauhid. Anda tidak akan bisa menemukan kesalahan tauhid. Tapi kalau mencari bahasa kita, bahasa saya yang sering salah ini, pasti Anda bisa menemukan kesalahan saya. Tapi ilmu tauhid, walaupun Anda tidak senang dengan ilmu tauhid, pasti tidak bisa menunjukkan kamu tidak senang tauhid dari segi apa. Dan pelajaran tauhid dari halaman 1 sampai halaman terakhir mana yang salah. Ternyata tidak akan bisa menemukan. Kenapa kesalahan tauhid tidak bisa ditemukan? Karena ini adalah ilmu Allah yang ranking 1. Kalau Allah yang punya ilmu seperti ini ranking 1, maka semuanya tidak akan berkutik. Oleh karena itu kalau diatur oleh Allah, silakan mengikutinya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Waman lan sapa sapane wong kana ana man ana iku fi hadi ana ing donya iki a'ma, buta terhadap Allah, tidak tahu kepada Allah. Fakot mongko teman-teman a'ma, buta fil akhirati ing dalem akhirat. Wa adallu sabila, dan sesat perjalanan akhiratnya. Berarti siapa orang yang sesat? Mengacu kepada Al-Quran yang saya bacakan ini, bahwa yang sesat adalah orang punya Tuhan tidak tahu kepada Tuhannya. Itu adalah merupakan suatu tanda bahwa dunia ini dibagi menjadi dua. Ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Siapa orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang ketika menyembah berhadapan dengan yang disembah, berhadapan dengan yang punya sifat wajib 20. Dan siapa yang menyembah tidak tahu kepada yang disembah, itu adalah orang jelek. Walaupun tiap harinya mulus kelihatan secara syariat sebagai orang yang baik, tapi kalau dicermin dari pelajaran tauhid, mereka adalah orang jelek dengan kunci sembahyang tidak tahu kepada yang disembah. Dari Binuril Ma'rifat kami menyampaikan seperti ini. Dan pesan saya, siapa saja yang punya alat komunikasi, radio misalnya, lalu tauhid dimasukkan dalam radio tersebut, insya Allah secara syariat akan banyak pendengar pada radio Anda. Dan siapa yang punya televisi, maka mereka televisinya akan ramai, bertambah dan bertambah apabila tauhid dimasukkan dalam televisi tersebut.
Dan saya sendiri adalah konsekuen untuk mengajarkan tauhid. Target terakhir bahwa orang ngaji tauhid harus berjumpa dengan Allah. Tidak boleh ditawar lagi, tidak boleh ditawar-tawar kemudian lagi, tidak boleh. Tetap siapa ngaji tauhid, target terakhir kurikulum menurut non formal akan berjumpa dengan Allah di dunia ini. Tidak ada keterangan Al-Quran jumpa dengan Allah di akhirat tanpa pertama kali jumpa di alam dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi semuanya, Jamaah Tauhid Indonesia. Kami ada di mimbar 2. Mimbar 2 adalah di cabang 1, karena lokasi ini ada 2 mimbar. Yang mimbar 1 di depan itu, dan yang mimbar 2 ada di dalam ini. Silakan bagi jamaah yang ingin sowan pada kami. Jadwalnya adalah Senin mulai jam 7 sampai jam 4, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu saya mulai jam 7 sampai jam 4, siap untuk ditamui, maksudnya siap untuk dihadiri manakala Anda semuanya ingin sowan dan kepentingan yang lain. Adapun minggu saya ada kesempatan cuma 1 jam, yaitu jam 10 sampai jam 11. Lebih dari itu saya ngaji di luar kota sana, dan kemudian yaitu malam hari itu tidak bisa ditamui sama sekali karena ngaji rutin non-stop. Artinya tiap malam saya tidak ada waktu longgar, tidak ada waktu senggang, tidak ada waktu libur, kecuali kalau tempat ngaji baru di sana meliburkan karena ada orang punya hajat misalnya di sebelahnya, baru cabang tersebut dinyatakan libur, itu baru di rumah. Dan jangan lupa kalau datang ke saya jangan sampai datang tanpa SMS. Kenapa? Supaya pasti berjumpa. Kalau lewat SMS saya perkirakan akan bisa berjumpa. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.